Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi ini lumayan agak panjang nanti pengerjaannya, tapi gak apa-apa, kita kerjain satu persatu. Oke, kita tulis dulu bagian yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah suhu air mula-mula. Kita tulis suhu air mula-mulanya sebagai T aja ya, gitu, atau T1 deh. Jadi yang ditanyakannya adalah T1. Oke, kita tulis di sini. Ditanyakan adalah T1. Terus, ada 150 gram air, oke, yang diketahuinya nih 150 gram air, berarti masanya ya, diketahui, sebentar nih, diketahui, oke, sebentar ya. Oke, berarti yang diketahuinya ada 150 gram, berarti M-nya adalah 150 gram, atau kalau kita ubah nih ke dalam kilogram, itu adalah, atau kita nggak usah ubah ke kilogram. Gimana teman-teman, mau diubah atau jangan? Kita ubah aja deh kalinya. Atau nggak usah juga sih, nggak apa-apa. Nggak usah aja ya. Kayak kita nggak usah ubah aja nih ya, biar nggak pusing gitu ya. Karena ini udah sama nih semuanya di dalam gram. Kayak gitu. Kalau misalnya salah satunya dalam gram, yang lain dalam kilogram, berarti nggak boleh ya, nggak boleh kita ubah. Oke, kita lanjut. Pada gelas A, ingin diketahui suhunya dengan cara dicampur dengan air yang sudah diketahui suhunya. Oke, jadi 100 gram air dari gelas A. Oh, 150 gram air itu dari gelas A nih. Oke, jadi 100 gram air dari gelas A. Di sini, berarti yang ini nih ya, 100 gram air. Sorry. Nah, 100 gram air dari gelas A, berarti ada massa A-nya nih, kita tulis sebagai A aja. Massa A adalah 100 gram, jadi dari 150 gram itu diambil 100 gram air, dari gelas A dicampur dengan 200 gram air bersuhu 48 derajat Celcius. Oke, dicampur dengan 200 gram air, berarti itu kita tulis sebagai massa B ya. Oke, massa B yaitu 200 gram. Ini nah, semuanya udah di dalam gram nih teman-teman. Makanya nggak usah kita ubah ke dalam kilogram kayak gitu. Bersuhu 48 derajat Celcius. Oke, berarti suhu awalnya nih 48 derajat Celcius. Itu kita tulis sebagai TB ya. Oh, sorry. Kita tulis sebagai TB-nya. Suhu B adalah 48 derajat Celcius. Kemudian sisanya 50 gram air, oke, nih ada sisanya kan 50 gram air, berarti kita tulis misalnya itu sebagai massa A aksen ya teman-teman, MA aksen, yaitu 50 gram, air dicampurkan lagi nih, dicampur dengan 150 gram, nah dicampur dengan 150 gram itu kita tulis sebagai MB aksen, MB aksen 150 gram, 150 gram yang suhunya adalah 50 derajat Celcius. Beda ya warnanya nih, bersuhu 50 derajat Celcius. Berarti ini kita tulis TB aksen nih. TB aksen adalah 50 derajat Celcius. Terus ternyata suhu akhir dari kedua campuran itu sama besar. Suhu akhir dari kedua campuran itu sama besar. Berarti kita tulis T2 ya. T2 akan sama dengan T2 aksen. Jadi campuran dari T2 sama T2 aksennya itu nanti bakal sama besar. Asumsikan tidak ada kalor yang hilang ke udara maupun ke wadah air, yang ditanyakan suhu mula-mula air dari gelas A. Oke, kalau misalnya teman-teman bingung maksud dari soal ini itu kayak gimana, jadi kayak gini ya, kalau kita gambarkan. Misalnya ini adalah sebuah wadah, ini adalah wadah ya penuh nih misalnya, isinya itu adalah air 150 gram. Air. Nah, ini tuh dibagi ke dua wadah, teman-teman. Jadi ada wadah satu sama wadah yang kedua. Nah, wadah yang pertama itu isinya adalah 100 gram ya tadi tuh. Oke, ini adalah 100 gram. 100 gram air. Yang suhunya nggak tahu kita tuh berapa ya. Kita tuh pengen cari tahu berapa suhunya. Ini ditambahkan dengan air lagi. Oke, ini tuh ditambahkan dengan air. Ini mah airnya sebesar 200 gram. Sorry, 200 gram. Yang suhunya udah diketahui yaitu 40. Ini air juga ya, ini air.
suhunya adalah 48 derajat Celcius. Ini kita tulis sebagai bucket atau ember A, ini sebagai ember B. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan ada suhu akhir kan, kalau dicampurin berarti akan ada suhu akhir, kita tulis sebagai T2, nanti campurannya, suhu campuran. Oke, terus di yang kedua, tadi kan 100 gram udah dibawa tuh airnya dari bucket atau dari ember yang ke satu. Dari ember yang kedua, kita nanti dapat ada A aksen. Nah, ini isinya juga sama air. Ini kita tulis A aksen. Nah, ini sisanya nih. Tadi dari 150 diambil 100, berarti sisanya adalah 50 gram. Ini juga air, kita gak tahu berapa suhu awalnya, ditambah dengan B aksen teman-teman di sini. Oke, ini B aksen, dia itu isinya adalah 150 gram air juga, tapi dia udah ada diketahui suhu awalnya, yaitu 50 derajat Celcius. Nanti dia dicampur dan bakal ada suhu akhir yang kedua, T2 aksen, kayak gitu. Oke, kayak gini ya, jadi ilustrasi yang digambarkan pada soal. Oke, ada beberapa step yang harus kita lakuin. Sebenarnya ada 3 step nih. Jadi kita akan bahas dulu keadaan A dan B. Campuran, campuran antara A dan B. Campuran A dan B. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, A dan B itu kan ada 2 air ya, yaitu 100 gram air sama 200 gram air. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman di pilihan jawabannya. Di sini kan ada 72, 66, 60, 56, sama 54. Yang mana itu tuh lebih besar dari 48 dan 50 ya. Angkanya itu semuanya lebih besar. Berarti suhu A nanti akan lebih besar nih daripada suhu si B-nya. Ini juga sama. Suhu dari A aksen itu bakalan lebih besar daripada suhu B aksen. Kayak gitu ya. Berarti kita bisa gunain yang namanya bukan hukum ya, asas Black. Kalau kalor lepas bakal sama dengan kalor yang diterima. Nah, kita lihat dulu campuran A dan B, teman-teman. Karena suhu A bakal lebih besar daripada suhu B, yang akan melepas kalor itu adalah suhu yang besar. Sedangkan yang menerima kalor itu adalah suhu yang kecil. Berarti B bakal menerima kalor dari A. Jadi yang akan melepas kalor bisa kita tulis di sini QA, dan yang akan menerima kalor adalah QB. Karena ada perubahan suhu aja di sini, berarti kita tulis rumusnya adalah MC delta T. Jadi MA dikali kalor jenis air dikali delta T sama dengan ini jadi MB dikali kalor jenis air dikalikan dengan delta T. Nah, sama-sama ini kalor jenis air, maka boleh kita coret ya, nggak akan berpengaruh. Jadi MA dikalikan dengan delta T, sisanya yang ini jadi MB dikalikan dengan delta T. Oke, tadi udah dibilangin ya, kalau misalnya A ini suhunya lebih tinggi, teman-teman. Berarti nanti suhu awalnya, tadi suhu awal tuh kita gunain T1 ya. Berarti suhu awal T1-nya nih dikurangi dengan T2 untuk delta T yang ini. Untuk MB, berarti nanti kita tulis T2 dikurangi dengan TB. Kayak gitu ya, T2 dikurangi dengan si TB-nya. Oke, kita sekarang masukin nilai-nilainya. Massa A itu adalah 100 gram. 100, T1 itu yang pengen kita cari juga ya. Dikurangi dengan T2, sama dengan MB-nya adalah berapa tadi tuh? 200. Terus T2-nya adalah yang nggak tahu kita nilainya berapa, TB-nya adalah 48. Nah, kita bisa perkecil dulu nih teman-teman. Di ruas kiri ada 100, di ruas kanan ada 200. 200 bagi 100 adalah 2. Berarti sisanya ruas kiri cuma T1 dikurangi T2. Yang ruas kanan adalah 2 kali T2 dikurangi 48. Oke, berarti T1 dikurangi T2 sama dengan 2 kali T2 adalah 2T2. 2 dikali min 48 adalah min 96. Oke, kita pindahin yang yang ada T2-nya ke kiri, yang nggak ada T2-nya ke kanan. Jadi min T2 gitu ya, dikurangi dengan 2T2. Sama dengan min 96 dikurangi dengan T1. Jadi kita pindahin kayak gini, gabungin T2 sama T2. Min T2 dikurangi 2T2 jadi min 3T2 sama dengan min 96 dikurangi T1. Kita kalikan keduanya dengan min 1 deh ya, biar enggak negatif. Berarti jadi 3T2 sama dengan 96 tambah T1.
3-nya boleh pindah ke kanan, jadi T2 sama dengan 96 tambah T1 per 3. Ini kita tulis dulu persamaan yang ke-1, teman-teman. Oke, ini keadaan yang pertama nih. Sekarang kita akan bahas keadaan yang kedua. Oke, kita bahasnya di sebelah sini atau mending ke bawah ya? Ke bawah aja deh ya, biar leluasa nulisnya. Oke, yang kedua kita akan bahas campuran dari A aksen dan B aksen. Sama, kita akan gunakan rumus kalor lepas. Itu bakal sama dengan kalor yang diterima. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ke gambar. Kita tahu kalau misalnya suhu di A aksen itu tuh bakalan lebih besar daripada suhu di B aksen. Berarti yang melepas kalor adalah A aksen, yang menerima adalah B aksen. Jadi bisa kita tulis nih, Q lepasnya adalah Q A aksen, dan yang menerima akan Q B aksen. Rumusnya sama, berarti tinggal MA aksen dikali kalor jenis air, dikalikan dengan delta T, yang ini jadi MB aksen dikali kalor jenis air, dikalikan dengan delta T. Sama kayak tadi, di ruas kiri ada kalor jenis air, di kanan ada kalor jenis air, bisa kita coret ya. Jadi sisanya adalah MA aksen dikali delta T sama dengan MB aksen dikalikan dengan delta T. Oke, berarti MA aksen dikali delta T itu perubahan suhunya. Tadi suhu akhirnya bakalan lebih kecil, berarti kita tulis tadi T suhu awal tuh kita tulis sebagai T1 ya. Oke, berarti T1 dikurangi dengan T2 aksen, kayak gitu, sama dengan MB aksen. Kalau yang ini berarti tinggal T2 aksen dikurangi dengan TB aksen. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masukin nilai-nilainya. MA aksen itu berapa? 50 ya. Berarti 50 dikalikan dengan T1 suhu awalnya tuh kita gak tahu, dikurangi dengan T2 aksen sama dengan MB aksen itu adalah 150, berarti 150. T2 aksennya kita gak tahu juga, dikurangi TB aksennya adalah 50. Oke, sekarang bisa kita coret-coret dulu. 50 bagi 51, 150 dibagi 50 adalah 3. Berarti ruas kiri cuma T1 dikurangi dengan T2 aksen sama dengan ruas kanan sisanya 3 dikali T2 aksen dikurangi dengan 50. Oke, kita tulis ulang dulu yang kiri, T1 min T2 aksen sama dengan 3 kali T2 aksen adalah 3 T2 aksen, 3 kali min 50 adalah min 150. Nah, sekarang pindahin lagi nih yang ada T2 aksennya ke kiri, jadi ruas kiri adalah min T2 aksen, 3 T2 aksennya jadi min 3 T2 aksen, sama dengan ini min 150, T1-nya pindah juga jadi min 100, dikurangi dengan T1. Oke, min T2 aksen dikurangi T2 aksen, berarti min 4 T2 aksen, sama dengan min 150 dikurangi dengan T1. Sama kayak tadi, kita akan kalikan dengan negatif 1, teman-teman, biar enggak negatif gitu ya nilainya. Jadi positif 4T2 aksen, ini juga jadi positif semuanya, 150 tambah T1. 4-nya bisa pindah ke kanan, jadi T2 aksen sama dengan 150 ditambah T1 dibagi dengan 4. Oke, sekarang ini adalah persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita bisa cari ya berapa besar si T1-nya. Langkah yang ketiga berarti di sini kita akan cari berapa T1-nya atau suhu awalnya yang ditanyain teman-teman. Oke, tadi kan kita udah bilang nih di awal kalau T2 itu akan sama nilainya dengan T2 aksen. Tadi T2 itu yang 96 ya, 96 tambah T1 gitu kan, dibagi dengan 3. Sekarang yang bagian T2 aksen adalah 150 tambah T1 dibagi dengan 4. Sekarang kita kali silangkan dulu, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi ruas kiri adalah 4 kali 96 tambah T1, yang ruas kanan 3 kali 150 tambah T1. 4 dikalikan dengan 96 itu 384. Tambah 4 dikali T1 adalah 4T1, sama dengan 3 kali 150 adalah 450, ditambah 3 kali T1 adalah 3T1.
Nah, sekarang kita kumpulin nih yang ada T1-nya di kiri. Jadi ruas kiri adalah 4T1, 3T1-nya pindah ke kiri jadi dikurangi 3T1, ruas kanan jadi 450, 384 pindah ke kanan. Jadi dikurangi 384. 4T1 dikurangi T1 itu adalah T1. Terus 450 dikurangi 384 adalah 66 derajat Celcius. Oke, jadi setelah perhitungan yang panjang, kita dapat nih suhu awal dari airnya tadi itu adalah sebesar 66 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.